wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah wa syukurillah, jumpa lagi dari kami di Padepokan Cakra Sukma Lodaya. Ya, pada malam hari ini kita ada sedikit berbeda pada yang minggu yang lalu. Ya, kita kebetulan riung-riungan bersama santri-santri. Alhamdulillah juga kita masih bisa diberikan kesehatan ya. Kita bisa tetap berkumpul dengan sesuai apa yang kita inginkan, yaitu pertama, satu, kita masih tetap diberikan kesehatan ya, lahir dan batin, keluarga juga pada sehat semua insyaallah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Ya, kedua, yang pertama nih, satu nih yang desas-desusnya nih ya, yang semarak-semaraknya, kebetulan saya juga dapat informasi di lokasi di daerah Tangerang ini yang sangat berbahaya nih ya, yang sangat kritikal ya. Tangerang ini pada malam hari itu disarankan kalau bisa jangan keluar malam lah ya. Ini terutama ya untuk bagi-bagi ke lokasi wilayah Tangerang ini, hati-hati ya untuk keluar malam. Ini bahaya sangat sekali nih, luar biasa, karena banyak gangster ya, gangster yang pada berkeliaran, yang tidak tanggung jawab, melakukan suatu kriminalitas, tindakan yang sangat luar biasa, yang sangat berbahaya ya. Ini yang kita takutkan ya. Itu saja ya pesan dari saya, tetap waspada dimanapun kalian berada, proteksi diri kalian. Jangan lupa, salam rapat dari kami dari Padepokan Cakra Sukma Lodaya ya. Oke. Kedua, alhamdulillah kita buatkan insyaallah kita edukasi malam hari ini, yaitu terdapat orang terkena gangguan kiriman gaib ya, kena gangguan kiriman gaib yang bersifat di luar dari nalar manusia gitu. Itu edukasi kita, insyaallah ini menambah suatu wawasan. Nah, serangan gaib memang kita tidak tahu karena apa, di bawah alam bawah sadar kita ya. Sedulur semua, santri-santri, kita tidak tahu, namanya kita di dalam suatu aktivitas, kita bekerja seperti biasa, tidak tahu apa dampak efeknya. Ini yang sangat luar biasa. Serangan gaib itu melalui alam bawah sadar kita ya. Terutama ciri-cirinya, dampak efeknya, yaitu pertama, satu, badan terasa, pundak terasa berat. Itu dampak efek secara lahiriah. Nah, kita tidak tahu nih, dipikirnya kan pegel, pundak terasa pegal ya. Terus kedua, kepala terasa berat, pusing ya. Kita minum obat, kita ke dokter, tetap saja yang dirasakan semakin sakit. Nah, kalau secara logika ya itu memang sakit seperti biasa. Tapi kalau dilihat dari kaca batin, itu ada faktor X yang mengganggu dalam pikiran kita, yang diserang dalam pikiran kita gitu. Itu yang kita bahayanya ya. Pak efeknya banyak sekali, efek-efeknya ramah. Badan terasa berat, pundak terasa panas, terserang gangguan pikiran kita. Itu udah masuk ke dalam pola pikiran kita, itu udah ngaco ya.
fokus kita udah tidak terbendung lagi, susah tidur, bimbang, hawanya terasa emosi. Itu dampak-dampak ya, dampak-dampak semua yang dirasakan oleh yang terkena serangan gaib. Ya contohnya dari guna-guna, santet, teluh, pelet, hampir sama. Itu karakternya berbeda-beda memang. Karakternya berbeda-beda. Salah satunya itu yang paling kelihatan kritikal sekali. Itu. Ya, sahabat-sahabat semua yang sekiranya di rumah atau dari sanak familinya yang terasa kena gangguan seperti itu, ciri-cirinya seperti itu patut diwaspadai. Tapi dalam arti kita dengan seperti itu jangan tersugesti dulu. Tiba-tiba wah ini kena gangguan santet, ini enggak juga. Itu ada mungkin benar-benar dia sakit karena apa? Berat karena kolesterol yang tinggi. Itu ada dampak efeknya juga sama gitu loh. Nah, tapi yang kita khawatirkan ketika kita minum obat ternyata masih sakit juga. Nah, itu kita patut kita waspadai. Hawa terasa males sekali, malah kita jauh. Ya, sholat mau terasa berat, ya. Pikiran udah nggak karuan, emosi yang makin meledak-meledak, cepat terasa tersinggung. Itu bagian dari lingkup energi negatif yang ada di dalam tubuh kita, gitu. Itu yang dirasakan. Karena pernah saya mendapatkan tamu yang mengalami seperti itu. Setelah saya cek, setelah saya usut, setelah saya lusuri, ternyata memang benar, yaitu kena gangguan guna-guna. Ya, pikirannya terasa berat, pusing, yang teramat sangat. Itu jadi terutama kita dekatkan diri, kuncinya itu dekatkan diri kita kepada Allah, banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak berdoa, minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita upayakan kita sebaik mungkin, kalangan kita berbaik mungkin, ya. Tutur kata kita jaga, jangan sampai kita menyinggung perasaan hati orang, yang membuat hati orang itu bikin jadi sakit hati, kan gitu. Ya mungkin kalian santai-santai semua yang ada suatu pertanyaan yang membuat diganjal di hati, ya mungkin ada. Insyaallah saya bisa menjawab. Kiranya siapa? Mimpi dikejar ular itu gimana ya? Ya. Mimpi dikejar ular. Nah, ini salah satu ya. Salah satu melalui dampak efeknya ya. Kalau dikejar ular itu biasanya, apalagi ular itu udah sampai menggigit ya, ular hitam ya, itu biasanya seperti itu. Gigit itu kiriman ya, biasanya kiriman santet gitu ya. Santet, guna-guna, teluh itu biasanya gitu. Akan timbulnya apa dampak setelah itu? Sakit ya, sakit dia gitu. Itu bisa terjadi siapa aja, melalui mimpi dia bisa, melalui mimpi bisa. Ada lagi? Ya, untuk guna-guna ataupun gaib ya, gangguan gaib. Ini bentuknya energi saja yang di badan atau berupa kiriman, kayak ada yang paku lah, segala macam, rambut, bagaimana itu sebenarnya? Jadi ada dua versi ya. Pertama, satu, dia melalui energi. Memang pasti segala sesuatu kiriman itu pakai melalui energi ya. Energi itu bisa dikirimkan melalui mimpi ya, bisa langsung dikirim langsung ke badan. Entah dikirimnya sesuai dengan apa yang dikirim oleh sang dukun ya, tergantung permintaan sang hajatnya ya. Dia ngiriminnya itu
mau pengen dibikin sakit lah ya, kayak seperti sakit melalui seolah-olah jadi kayak medis, itu bisa. Dan kedua, melalui kiriman melalui via material. Nah, dari material itu sistemnya, cara kerjanya dari melalui kekuatan sugesti ya, dengan memakai energi dari hal yang tidak goib menjadi real, jadi nyata ya kan, dari yang tidak nyata menjadi nyata. Itu dibantu dengan kekuatan mantra-mantra. Nah, itu dampak efeknya hampir sama yang dirasakan. Badan terasa sakit, panas, ya itu macam-macam dah yang dirasakan oleh si pasien tersebut ya, si korban. Terasa panas, tiba-tiba perut ada langsung membuncit. Nah itu udah sangat luar biasa ya, gitu. Ini Ki, bagaimana, ini pengalaman pribadi ya, Iya. bagaimana caranya membedakan ya, khususnya pada anak, seperti anak saya ya, apakah ini kiriman ataupun ini gangguan dari alam sekitar gitu kan. Anak tuh ya tiba-tiba menangis malam-malam, apakah ini bentuk dari Perbedaannya yang saya pertanyakan itu, apakah ini kiriman, apa ini gangguan dari alam sekitarnya aja gitu. Tolong dijelaskan itu. Jadi menarik kesimpulan ya, ini berarti perbedaan antara ini kiriman memang dari gangguan di sekeliling di situ ya. Jadi gini, memang kita kalau dari secara fisik ya, kalau untuk anak itu biasanya tuh nangis tiba-tiba di setiap mulai menjelang maghrib. Nah, setiap mulai menjelang maghrib itu nangis tuh, udah mulai nangis. Nah, nangis itu kadang suka mata dia naik ke atas. Nah, biji matanya tuh naik ke atas, terus tidak keluar air mata. Nah, itu kalau untuk yang dialami bayi-bayi ya, anak di bawah 3 tahun, anak di bawah 1 tahun tuh biasanya reaksinya seperti itu. Itu bisa dari gangguan gaib yang di sekelilingnya ya, di sekitar ya, atau mungkin ada sosok makhluk yang mengganggu ke dia ya kan, atau mungkin yang disebutnya namanya kesambet. Nah, kalau untuk yang kedua, misalkan kiriman, itu ada langsung bereaksi, nggak hanya malam-malam tertentu, siang malam pun dia bereaksi. Yang dia nggak kenal waktu. Dia kalau udah masuk dikirim ke badan, yang dia rasakan apa? Ya mungkin tergantung dari yang dikirimnya sang dukun. Tiba-tiba, misal suatu contoh hal yang kecil, badan terasa gatal, terus badan terasa panas, ya kan, menggigil, itu berarti itu gangguan kiriman. Tapi kalau gangguan yang sifatnya goib, yang di sekeliling, itu biasanya dampak efeknya nangis. Kalau anak kecil ya, nangis, sawan, yang disebut sawan gitu. Kalau kiriman itu biasanya reaksinya panas, tiba-tiba gatal yang sangat teramat. Itu tergantung dari yang ngirimnya, bentuknya, jenisnya apa gitu. Itu perbedaannya seperti itu. Ada lagi? Kalau saya nih di tempat kerja ya kan, yang di Gunung Sindur itu kerja itu tidak fokus. Apa ada gangguan sosok jin apa gimana gitu Ki? Kalau tidak fokus jadi itu namanya kayak nggak enak di sono perasaannya gitu. Oh, perasaannya kurang nyaman ya. Jadi gini, jadi segala sesuatu kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita berdoa dulu, intinya gitu. Namanya suatu kita kerja itu pasti ada sosok
yang mendiami di sekeliling kita. Ya suatu contoh lah kalau orang dulu ya permisi ya kulon nuwun ya, kalau kita melakukan suatu pekerjaan kita minta doa, minta perlindungan sama Allah, itu lumrah. Kita melakukan suatu pekerjaan tuh merasa tidak nyaman nih, kayaknya ada sesuatu hal nih di lokasi tersebut nih kayaknya nggak enak suasananya ya kan, ya kita minta sama Allah, kita mohon perlindungan, ya Allah saya minta perlindungan biar supaya kerja saya ini nyaman, dilindungi Allah dari gangguan-gangguan yang sifatnya gaib gitu. Kita intinya satu, kita berdoa dulu, kita selalu melakukan pekerjaan itu gitu ya. Itu juga masuk kepekaan dia ya Ki, dari ilmu yang dimiliki bisa jadi ya. Dengan adanya sekeliling gangguan di setiap apa. jam 12 tank mulu Ki. Jam 12 siang. Jam 12 malam. Oh 12 malam. Emang kerja apa itu sampai jam segitu? Agak jadi kan security atau apa? Bukan, Apa? kan kerja bangunan tuh. Oh kerja bangunan sampai segitu malam. Iya buat ngecat doang itu. Oh gitu. Itu kayak ada gangguan gitu di atas tingkat tuh, kayak ada iseng. Iya. Jadi gini, kalau apalagi kalau udah malam ya, kita melakukan suatu kegiatan aktivitas malam. Kalau dunia mereka sama dunia kita kan udah berbeda tuh, ya kan? Dunia kita ya udah menjelang mau maghrib itu udah pergantian. Kalau dalam suatu kegoiban itu pergantian waktu ya, dari gaib ini menjelang pagi, dari kita menjelang mau malam. Jadi itu. Nah, kalau sudah menjelang itu udah waktunya dia itu, ya. Udah waktunya dia tuh. Ini orang nih bangsa manusia masih aja lo kerja, kan gitu. Masih aja ya akhirnya kan dia kan wah ini bikin gaduh aja ya kan gitu. Udah gaduh. Pas di situ tuh merasa tidak nyaman. Pernah sekali kagak kayak gitu Ki. Pas kedua kalinya baru kayak digangguin gitu. Iya. Jadi gini. Jadi tergantung dari lokasi tersebut ya, gaibnya di situ ya. Ini orang dikasih pertama, wah nggak apa-apa deh ya kan. Kas kedua, loh masih kerja juga nih kayak gini nih. Akhirnya bikin dia nggak nyaman di hatinya dia. Itu sih sebenarnya lumrah ya, bukan masalah kepekaan atau enggak. Memang manusia itu pasti ada benturan sidual energi. Kayak macam suatu contoh, kita melakukan suatu jalan di tempat yang sifatnya jarang dilalui oleh aktivitas orang. Nah, auranya kan terasa tuh, itu lumrah. Itu benturan sidual energi kita, energi dia maupun energi kita. Walaupun yang peka atau tidak itu sama, semuanya akan merasakan seperti itu. Jadi gitu, ya. Nah, makanya satu, terutama kita intinya kuncinya kita berdoa sebelum kita melakukan suatu pekerjaan, biar supaya kita selamat, tidak diganggu. Apalagi kita kerja kayak macam kerja kasar ya. Kita melakukan suatu aktivitas yang mungkin di ketinggian itu kan bisa mencelakakan orang, membuat orang jadi gagal fokus. Itu ya sifatnya gangguan gaib itu memang itu. Makanya kita diutamakan kita melakukan suatu pekerjaan, kita berdoa dulu. Ya. Tuh. Ada lagi? Kang Ahmad mungkin? Hah? Idem ya? Idem. Alhamdulillah. Gini Ki, anggap kita sebagai orang yang awam ya. Iya. Masalah seperti ini. Ya. Apakah bagaimana kita cara mencirikannya ataupun mengetahui bahwa ini benar-benar kiriman orang yang tidak suka sama saya, sama kita misalnya gitu ya. Garis besarnya itu seperti apa gitu. Ini bagi orang yang awam yang nggak tahu bahwa emang ini penyakit benar-benar kiriman, gitu. Di luar medis itu maksudnya. Iya. Dan mereka ini udah proses melalui medis, tapi ternyata medis itu emang nggak mampu bagaimana. Jadi emang pembuktiannya itu seperti apa gitu. Oke, baik. Saya jawab. Ini jadi gini. Gampang saja sih kalau untuk yang non medis ya. Non medis itu ciri-cirinya biasanya suatu contoh ya yang baru kemarin saya alami, ada orang yang sudah dia melakukan ke dokter, ternyata dia masih
parah ya, terus tiba-tiba malam menggigil ya, setiap malam menggigil, terus ngomong bicara ngelantur ya, itu satu contoh bicara mengelantur. Suhu tubuh tidak beraturan ya. Nah, divonis sama dokter itu katanya tipes, penyakit tipes. Tapi kalau kita garis besarnya ada masuk ke situ, tapi kita lihat dampak efeknya dari secara fisikal kita gitu. Yaitu tergantung yang tadi saya katakan, tergantung orang yang si pengirimnya. Ada yang langsung bereaksinya suatu contoh yang bahaya ya, tiba-tiba perutnya buncit atau terasa keluar sesuatu benda dari badannya gitu. Dan kedua, yang tidak dirasakan hampir seperti medis itu, malam-malam tertentu dia bereaksi tuh ya, bereaksi yang dia rasakan terasa panas. Nah, kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu terasa makin panas. Nah, itu ada satu contoh bahwa itu gangguan gaib. Suatu contoh ya, kita baca-baca surat Anas, surat ayat kursi. Kalau kita bacakan ke situ dia bereaksi, itu tandanya berarti itu gangguan gaib, bukannya medis gitu ya. Seperti itu ya Bu Yud. Mungkin ada yang dipertanyakan untuk masalah tentang terjadinya serangan gaib orang. Gimana ya? Pak Idem Ya. Pengen tahu juga itu kalau untuk terjadinya serangan gaib itu seperti apa. Contoh, sepertinya adanya katanya yang sering terdengar adalah sulitnya orang disembuhkan dengan kena gangguan gaib karena adanya setelah diikat dengan tali pocong. Iya. Dia walaupun dia sholat, walaupun dia mengerjakan rukun Islam dengan segala macam, tapi kalau dia sudah dikerjakan, disantet dengan diikat dengan tali pocong, katanya itu sulit, kecuali tali pocongnya itu sendiri dibuka oleh orang pintar. Nah, cuman cara ngebuka untuk tali pocong itu seperti apa? Tapi itu kembali kepada saya yakin ilmu Allah tidak ada yang melebihi daripada batas-batas gangguan-gangguan jin, setan maupun yang lainnya. Apalagi itu namanya santet. Itu lebih tinggi ilmu Allah. Saya rasa seperti itu. Tapi itu tadi. Sedangkan kita kalau sering ngaji, kita sholat aja, itu nggak mempan. Itu yang saya khawatir, yang saya jadi bahan banyak pertanyaan itu sama Aki. Itu seperti apa? Gitu. Karena dia sudah diikat tali pocong dalam tubuhnya sama si orang yang santet itu. Demikian Aki, itu seperti apa itu untuk bisa menyembuhkannya? Mohon penjelasannya. Oke. Jadi gini, ketika ada orang yang sudah terkena dan terikat oleh suatu kekuatan gaib, yaitu tali pocong ya, memang hanya orang-orang ahli yang mempunyai suatu mempunyai kekuatan batin ya, yang bisa melihat bahwa ada energi di lehernya itu terikat ya, sehingga suatu contoh sehingga dia tidak bisa mengkonsumsi makanan yang membuat akhirnya badannya dia efeknya kurus ya, termakan ke badannya dia dikarenakan ada suatu ikatan tali pocong. Yaitu salah satu jalan ya, kita buka dengan kekuatan dari Allah ya, dengan ilmu-ilmu khusus yang sudah dikuasai oleh orang pintar gitu ya, dengan asma yang khusus lah yang membuat akhirnya bisa terbukalah ikatan tersebut
Jadi gitu, kurang lebihnya seperti itu. Ya walaupun macam dibacain apapun masih belum bisa, ya mungkin ada suatu ya orang-orang ahli ya yang bisa, yang sudah menguasai dengan kekuatan mata ketiga. Dia akhirnya dia bisa terlepas dengan kekuatan asma-asma ilmu yang dia kuasai itu. Ya. Jadi kurang lebihnya Jadi ya. intinya bisa lah ya. Ya, bisa. Bukan ya. Insya Allah bisa. Insya Allah dengan atas izin Allah ya, semua apapun ilmu maupun ilmu yang dikirim dari Santet. seseorang itu dengan atas izin Allah, selagi kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita banyak bersalawat, berzikir, bersalat ya, dekatkan diri intinya pada Allah, insya Allah kita terbebas dari gangguan-gangguan sifatnya gaib ya. Itu saja. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan untuk sebelum kita akhiri pembahasan kita tentang masalah jadinya kiriman dari gangguan gaib ya. Cukup ya penjelasannya ya. Semoga kajian yang sesingkat ini yang membuat kalian jadi paham tentang dampak-dampak efek yang dikirim oleh sang dukun ya kepada sang korban. Itu dampak-dampak efeknya, ciri-cirinya seperti itu kurang lebihnya ya. Semoga bahan pengetahuan dari kalian, edukasi ini semoga ini bermanfaat insyaallah untuk buat sedulur-sedulur semua, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terutama satu, dekatkan diri kepada Allah ya. Banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berzikir, bersolawat, jangan sampai lupa ya. Semoga terhindar dari segala macam gangguan-gangguan mara bahaya, baik di batin dan cara lahir ya. Itu saja kajian dari kami. Khairul Halam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.